Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 5 SDIT Mutiara Kolbu. Pada kesempatan kali ini, materi SKI kelas 5 telah memasuki pelajaran kedua, di mana kita akan membahas sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Seperti apa? Mari simak video pembelajarannya. Alangkah baiknya kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Di pelajaran kedua ini, kita akan membahas sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Lalu, Fathu Mekah itu apa? Ya, Fathu Mekah berarti terbukanya kota Mekah, atau dapat diartikan juga sebagai pembebasan kota Mekah. Nah, pembebasan tersebut merupakan suatu kemenangan terbesar bagi Rasulullah SAW bersama kaum muslimin. Karena hal itu dengan Fathu Mekah ini, dengan kebebasan kota Mekah ini, terbukanya kota Mekah ini, terpancarlah sinar Islam ke seluruh dunia. Pada pelajaran ini kita akan membahas sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah dalam suatu peristiwa perjanjian Hudaybiyah antara Nabi Muhammad SAW dan kaum kafir Quraisy. Seperti apa pengaruhnya terhadap perkembangan Islam, dan seperti apa kita akan membahas hikmah yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Berawal pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW mengumumkan bahwa beliau akan menunaikan ibadah haji dan umroh ke Baitullah di kota Mekah. Tentu saja, kabar baik ini disambut dengan penuh kegembiraan oleh kaum muslimin, terutama kaum muhajirin yang dulunya itu tinggal di kota Mekah. Nah, mendengar kabar ini, mereka itu sangat bergembira dan menyatakan keinginannya untuk ikut pergi bersama Rasulullah SAW ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Namun, dalam perjalanannya ke kota Mekah, ternyata kaum kafir Quraisy berniat untuk menghadang kaum muslimin. Oleh karena itu, beliau mengalihkan perjalanannya melalui Hudaybiyah, yaitu Hudaybiyah suatu tempat di daerah sebelum Mekah menuju arah Jeddah, ya. Peristiwa Hudaybiyah sebagai penyebab terjadinya Fathu Mekah. Inilah merupakan penyebab terjadinya Fathu Mekah, yaitu peristiwa Hudaybiyah. Kita akan bahas latar belakang terjadinya peristiwa Hudaybiyah. Latar belakang terjadinya peristiwa Hudaybiyah berawal dari Rasulullah SAW bersama kaum muslimin hendak pergi ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Akan tetapi dihadang oleh kaum kafir Quraisy. Itu terjadi pada bulan Zulqaidah tahun ke-6 Hijriah, bertepatan pada tanggal 6 Maret 628 Masehi. Nah, jumlah jamaah yang ikut tidak kurang dari 1.400 orang, termasuk istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Ummu Salamah. Sementara itu, untuk mengurus umat di kota Madinah, Nabi Muhammad menyerahkan semuanya kepada Ummi Maktum. Dalam penghadangan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin yang hendak pergi ke kota Makkah dalam beribadah, Nabi Muhammad SAW mengalihkan perjalanannya itu melalui Hudaybiyah. Nabi Muhammad SAW mengutus Utsman bin Affan untuk pergi ke Mekah dengan tujuan menjelaskan maksud dan tujuannya kedatangan kaum muslimin bersama Rasulullah pergi ke kota Mekah. Kemudian Utsman pun pergi berangkat menemui pemuka Quraisy, di antaranya menemui Abu Sufyan yang saat itu menjadi pemuka kaum kafir Quraisy. Kepada Abu Sufyan, Utsman menjelaskan
bahwa kedatangan Rasulullah SAW hanya untuk beribadah. Akan tetapi orang-orang Quraisy itu tidak memperdulikannya. Bahkan lebih parahnya juga, Utsman itu ditahan oleh orang kafir Quraisy sebagai jaminan. Nah, sementara itu Utsman bin Affan ditahan sebagai jaminan. Ada juga kabar yang tidak baik, yaitu telah tersiarlah berita di kalangan kaum muslimin bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Padahal tidak ya, Utsman bin Affan hanya ditahan, tidak dibunuh. Nah, mendengar berita itu, Rasulullah SAW dan kaum muslimin bertekad hendak menuntut balas atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Jadi terpancing tuh kaum muslimin. Dengan tekadnya itu, kaum muslimin bersumpah setia, berbaiat, bersumpah kepada Rasulullah SAW di bawah sebuah pohon. Mereka kaum muslimin menyatakan kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yakni Rasulullah SAW. Kaum muslimin akan membela agama Islam sampai titik darah penghabisan. Kaum muslimin bertekad akan memerangi kaum kafir Quraisy sampai memperoleh kemenangan, atau mereka akan mati syahid di medan peperangan. Sumpah setia tersebut dikenal dengan nama Baitur Ridwan. Nah, mendengar sumpah setia kaum muslimin yang berbaiat sumpah kepada Rasulullah SAW, orang-orang kafir Quraisy sangat ketakutan, gelisah. Karena itu, sampai-sampai mereka melepaskan Utsman bin Affan. Nah, kemudian mereka, orang-orang kafir Quraisy, mengutus Suhail bin Amr. Suhail bin Amr diutus untuk menemui Rasulullah SAW di Hudaybiyah. Jadi Suhail bin Amr itu menemui Rasulullah SAW di Hudaybiyah untuk mengadakan perdamaian. Nah, ajakan kaum Quraisy itu disetujui oleh Rasulullah SAW. Hal ini membuktikan bahwa agama Islam sangat mencintai dan menjunjung tinggi perdamaian. Kemudian disepakatilah suatu perjanjian damai atas Rasulullah SAW dari pihak muslimin dan Suhail dari pihak kaum Quraisy. Nah, perjanjian damai itu dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, jadi perjanjian Hudaybiyah itu dikenal juga sebagai perjanjian damai yang disepakati antara Rasulullah SAW dari pihak muslimin, dari pihak kaum muslimin, dan Suhail dari pihak kaum Quraisy. Dengan tersebarnya isu ketika tersebarnya isu atau berita yang tidak benar mengenai terbunuhnya Utsman bin Affan oleh kaum kafir Quraisy, kaum muslimin mengadakan sumpah setia atau disebut juga Baitur Ridwan di bawah sebuah pohon. Mereka bersumpah untuk terus memperjuangkan Islam sampai titik darah penghabisan di depan Rasulullah SAW dan menyatakan kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dengan peristiwa tersebut menyebabkan turunnya Al-Quran surah Al-Fath ayat 18 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idza yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Yang artinya, Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka.
Lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Al-Quran Surat Al-Fath ayat 18. Nah, sampai di sini dulu ya video pembelajaran SKI. Semoga materi ini dapat mudah kita pahami. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 5 SDIT Mutiara Kolbu tentang sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah dalam peristiwa Hudaybiyah. Tetap semangat ya dalam belajarnya. Alangkah baiknya kita setelah belajar mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.